bersama saya di YouTube channel saya, Devi Kamelia. Di sini saya akan sering-sering aja bagaimana tentang pendidikan saya sebelumnya, yaitu saya alumni dari perkebunan. Dan di sini saya akan sering-sering bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin berkuliah di jurusan perkebunan atau pertanian lebih umumnya, itu boleh dengarkan curhatan saya ini ya. Saya sedikit sering-sering aja karena tempat YouTube channel saya ini mungkin lebih tepatnya saya lebih banyak bagaimana sharing kepada teman-teman atau berbagi pengalaman saya atau ilmu-ilmu walaupun sedikit gitu. Yaitu saya sebelumnya itu berkuliah sebagai mahasiswi di pengelolaan perkebunan dengan jurusan bisnis pertanian di Politeknik. Tentunya teman-teman bertanya, bagaimana nih Kak pengalamannya berkuliah di program studi perkebunan gitu sebagai seorang perempuan gitu. Iya, teman-teman atau adik-adik sekalian ataupun siapapun yang menonton channel saya ini, bagi saya berkuliah perkebunan itu menjadi hal yang unik atau pengalaman yang menarik bagi saya, karena nggak mungkin Allah mengirimkan saya berkuliah di jurusan itu tanpa atas izin dan ridhonya gitu. Jadi saya melaluinya dengan ikhlas. Dan juga di sini di jurusan pengelolaan perkebunan itu lebih dominannya laki-laki gitu. Karena laki-laki peluang kerjanya nantinya itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Di jurusan saya itu lakinya 75%, banyaknya, terus perempuannya 25% gitu. Jadi bagi saya kuliah di pengelolaan perkebunan atau pertanian ini saya bersyukur gitu. Karena di pengelolaan perkebunan ini kita dilatih bagaimana menjadi wanita yang tangguh, bermental dan berfisik yang kuat. Berkuliah di pengelolaan ini, pas kuliahnya itu lebih banyak praktek daripada teori atau di kelas gitu. Prakteknya itu 70%, sedangkan teorinya itu 30%. Tentunya jika kita banyak menerapkan praktek ini, ilmu yang kita tangkap itu lebih cepat karena kita praktekkan secara langsung di lapangan gitu. Apa yang kita pelajari di kelas langsung kita praktekkan di lapangan. Jadi dengan ini kita cepat memiliki skill gitu di bidang pertanian. Dan berkuliah di jurusan ini sangat menantang ya teman-teman bagi saya, karena mengikuti berbagai macam kegiatan, mulai dari nanti praktek lapang. Tentunya dengan praktek lapang ini kita terjun langsung ke lapangan, yaitu mulai dari mencangkul, menanam yang sebelumnya belum pernah kita lakukan ya teman-teman, dalam jumlah atau dalam jangkauan yang lebih besar. Kalau di sini untuk laki-laki sangat direkomendasikan ya, karena begitu mudah dan cepatnya kita diterima kerja, karena mereka berpikir kalau kita tuh sudah terbiasa di lapangan. Jadi kalau mau bekerja di lapangan enak gitu, sebagai contohnya asisten pertanian atau asisten lapangan perusahaan perkebunan, apakah itu sawit, apakah itu kakao atau kopi gitu. Jadi sangat direkomendasikan kalau mau bekerja di lapangan atau di site gitu. Dan kalau berkuliah ini teman-teman kita tidak bosan gitu. Karena bagaimana tidak bosan? Karena kita banyak di lapangan. Waktu itu berjalan begitu cepat. Kita cuma sebentar di kelas, mungkin 1 SKS dan 2 SKS-nya itu di lapangan gitu. Menarik sekali ya teman-teman, kalau membicarakan untuk bidang studi ini tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah bosan gitu. Untuk itu bagi adik-adik yang berkuliah yang ingin melanjutkan perkuliahan di sini di pertanian, lebih khususnya itu perkebunan, nikmati aja hari-harinya bagaimana di situ, dimana kita mulai awal masuk. Pokoknya kita enjoy aja, karena semua yang kita lakukan dengan enjoy itu akan menjadi dampak yang baik bagi kita sendiri gitu. Kita akan tidak pernah tertekan gitu.
Adapun dari pengalaman saya pas masuk kuliah sampai lulus, ya saya lulusan dari 2023 teman-teman. Itu pertama itu ada namanya PKKMB dulu ya, PKKMB pengenalan kampus. Dari pengenalan kampus itu kita juga dikenalkan bagaimana jurusan kita. Di situ nanti kita ada dibagi beberapa kelompok untuk saling mengenal. Setelah mengenal beberapa kelompok, nanti juga kita akan dikenalkan bagaimana nih apa-apa aja nih tanaman yang kita akan pelajari di jurusan ini gitu. Nanti apakah kalau saya dulu ya teman-teman, itu ada kopi, tanaman kelapa sawit, itu diletakkan di meja, nanti dikenalkan satu persatu gitu. Dan juga setelah itu mungkin nanti pas pembelajaran banyak lagi yang pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan. Salah satunya itu praktek kerja lapang gitu. Praktek kerja lapang ini bagaimana teori yang kita pelajarin di kelas nanti akan kita praktekkan di lapangan secara langsung. Salah satunya itu apakah tanaman kopi, bagaimana dari mulai mengelola lahan dari jarak tanamnya terus sampai ke penanamannya, itu kita praktekkan secara langsung. Tentunya dengan kita praktekkan secara langsung ini teman-teman, di kepala kita atau di otak kita itu langsung cepat menangkap dan kita dapat mempraktekkan kembali kalau kita mau menjadi seorang wirausahawan nantinya. Terus selanjutnya apalagi nih pengalaman yang kita dapatkan kalau berkuliah di pengelolaan perkebunan atau pertanian ini. Nah itu kita nanti ada studi tour ke perusahaan yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita kita pelajari gitu. Atau nanti kalau kita mempelajari tentang kelapa sawit, tentunya kita akan pergi ke perusahaan kelapa sawit. Di situ kita akan dikenalkan di pabriknya atau kita dikenalkan di bagian lapangnya gitu. Setelah itu kita juga dapat nih pengalaman magang selama lebih kurang 3 bulan. Di magang ini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Kalau teman-teman dapat melakukan dengan baik dan juga mengikuti secara benar dari instruksi dari perusahaan tersebut, nantinya kita juga dapat mengenal bagaimana dunia kerja itu, bagaimana sistemnya di sana, dan bagaimana di situ alur kerjanya gitu. Saya dulu magang itu di perkebunan kelapa sawit di Damasraya lebih tepatnya. Di situ saya bersama 5 teman saya itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali, karena di situ diajarkan mulai dari perencanaan harian dan juga sampai pembuatan laporannya. Tentunya kita terjun langsung ke lapangan teman-teman, melihat karyawan bagaimanakah cara pemanenan kelapa sawit ataupun bagaimana cara pemeliharaannya. Tentunya dengan ini kita tidak akan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar di jurusan kita, karena kita dapat mempraktekkan secara langsung gitu. Dan yang lebih bisa mendatangkan manfaat selanjutnya jika berkuliah di pengelolaan perkebunan ini, yaitu kita ada proyek usaha mandiri gitu namanya, atau disingkat PUM gitu. Proyek ini kita usahakan secara pribadi, jadi kita nanti disuruh, dan ini diampu oleh satu mata kuliah juga, itu PUM juga, proyek usaha mandiri. Nanti kita akan disuruh membuat suatu usaha itu berkaitan dengan jurusan kita, itu perkebunan, apakah itu nanti pokoknya usahanya itu harus terjual atau mendapatkan keuntungan atau laba gitu. Di sini bagaimana teman-teman dilatih atau bagaimana teman-teman dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah teman-teman dapatkan. Nantinya di situ akan kita praktekkan secara langsung, secara mandiri. Nanti di sini kita berencana nih, membuat perencanaan apa proyek usaha kita yang akan kita buat. Apakah dalam melakukan pengolahannya bisa juga, kalau kita tidak mau nih budidayanya atau pengolahannya bisa, kayak kan buat coklat atau brownies dari tanaman atau hasil kakao
asli gitu, tidak beli atau kita olah dari hasil panen kakaonya, atau membuat budidaya yang bisa kita hasilkan nanti. Saya dulunya itu membuat itu penjualan bibit jahe gitu, bibit jahe yang dalam polybag. Ini bermanfaat bagi para petani supaya bibit itu ditanam dari polybag itu tidak cepat mati jika dipindahkan ke lapangan. Alhamdulillahnya saya mendapatkan keuntungan juga, saya jual ke para petani gitu. Bagi semuanya yang ada di nonton video ini, jika ingin berkuliah di Politeknik dengan jurusan pertanian, sangat direkomendasikan ya. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab pertanyaan tersebut. Ataupun yang mau request apalagi video yang akan saya buat, boleh juga ya teman-teman, bisa di komen aja di kolom komentar. Dan mungkin itu aja video singkat dari saya tentang pengenalan bagaimana kuliah di program studi perkebunan. Jika teman-teman suka, boleh di like, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel saya ini supaya dapat lebih berkembang. Mungkin sekian saja, sampai jumpa.